warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Hanifah. Selamat datang di podcast Pesona Indonesia. Ya, pada hari ini kita akan menjelajahi makna terdalam dari identitas bangsa kita. Kita tidak akan terjebak pada sekedar pujian, melainkan melakukan refleksi kritis tentang bagaimana kita seharusnya memvisualisasikan Indonesia melalui karya, budaya, alam, dan rasa. Nah, pada hari ini saya bersama empat narasumber saya yang luar biasa akan menemani teman-teman semuanya untuk mengulik secara langsung bagaimana Indonesia lebih dalam. Mungkin aku akan perkenalkan satu-satu ya. Yang pertama ada Kak Atfi. Halo Kak Atfi. Halo, salam kenal. Yang kedua ada Kak Okta. Halo Kak Okta. Halo semuanya. Yang ketiga ada Kak Desi. Halo Kak Desi. Halo, halo, salam kenal. Dan yang terakhir ada Kak Nisrina. Halo Kak Nisrina. Selamat malam. Nah, untuk yang pertama aku akan bertanya dulu kepada Kak Atfi. Nah, menurut Kak Atfi, seringkali kita merasa sudah memvisualisasikan kebanggaan hanya dengan memajang simbol. Namun, secara kritis, bagaimana sih menurut Kak Atfi seharusnya tindakan nyata kita dalam memvisualisasikan rasa bangga tersebut? Oke, terima kasih Karisma atas waktunya. Secara refleksi kritis, memvisualisasikan bangga Indonesia itu seharusnya bukan hanya kata benda, melainkan visualisasi kualitas tindakan. Dalam artian menunjukkan kebanggaan melalui keunggulan hasil karya kita. Tindakan nyatanya adalah dengan menetapkan standar tinggi pada setiap profesionalisme kita. Dengan cara membuktikan bahwa produk atau layanan karya anak bangsa memiliki integritas mutu yang diakui dunia. Itulah visualisasi identitas yang paling jujur. Jadi, menurut Kak Atfi sendiri, metode visualisasinya adalah melalui pembuktian kualitas bukan hanya sekedar kemasan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Contohnya komunikasi kolaboratif antar profesi yang sangat dibutuhkan. Kita harus berhenti memvisualisasikan Indonesia hanya sebagai bangsa yang eksotis. Tetapi kita bisa memulai memvisualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang cakap dan berdaya saing tinggi. Cinta tanah air di sini diwujudkan dengan rasa tanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik di bidang masing-masing. Ketika dunia melihat bahwa karya kita presisi dan andal, itulah saat dimana visualisasi kebanggaan kita mencapai puncaknya. Luar biasa Terima sekali, Kak. kasih. Terima kasih, Kak Atfi. Nah, mungkin sekarang aku mau tanya beralih ke Kanisrina ya. Nah, aku mau tanya ke Kanisrina terkait budaya Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang diakui dunia. Nah, menurut Kanisrina, bagaimana cara kakak memvisualisasikan budaya yang memiliki nilai cinta tanah air yang tinggi, sekaligus mencerminkan semangat gotong royong? Oke, terima kasih Kak Risma. Kalau soal budaya, kita tidak akan pernah habis membicarakan soal budaya Indonesia, karena Indonesia ini sangat kaya akan budaya, mulai dari kesenian, sejarah, bahkan adat istiadat. Salah satu budaya yang sangat ikonik dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah batik. Batik ini merupakan salah satu kerajinan yang bukan hanya sekedar goresan di atas kain, tetapi juga terkandung makna yang dalam akan filosofi bangsa. Sebagai contohnya saja, batik keris, batik uh, Sidomukti, dan batik Parang itu memiliki filosofi sebagai kepemimpinan dan kemuliaan. Kalau kita memvisualisasikan terhadap bangsa Indonesia, maka dimaknai dengan suatu kesabaran dan kedisiplinan untuk kita. Oke, memang batik sangat ikonik ya, Kanisrina. Nah, terus menurut Kanisrina, bagaimana dengan budaya yang lebih menekankan pada gerak kolektif atau gotong royong? Kalau mengenai gerak politik dan gotong royong, saya pernah menyaksikan sebuah acara event internasional SEA Games 2018. Di sana menampilkan sebuah tarian yang sangat luar biasa, namanya tari Saman dari Aceh.
Karisma ini terdiri dari puluhan penari yang bergerak secara kolaboratif dan seirama. Mereka secara bekerja sama mengiringi syair religius untuk mencapai tujuan yaitu keindahan gerak tari. Di sini, jika kita kaitkan dengan bangsa Indonesia, maka kita diharuskan berkolaborasi dan harmoni dalam mencapai tujuan kita. Luar biasa sekali, Kak Nisrina. Hmm. Nah, terkait keharmonisan dalam budaya memang sangat penting ya. Selain budaya, kita Indonesia juga memiliki alam Indonesia yang sangat cantik. Nah, beralih nih aku ke Kak Desi. Menurut Kak Desi, bagaimana sih Kak Desi memvisualisasikan alam Indonesia dari berbagai daerah sebagai wujud tanggung jawab? Eh, Refleksi kritis saya, Karisma, banyak visualisasi dalam lingkung alam kita saat ini mengejar estetika dibandingkan etika. Mari kita lihat di Raja Ampat di Papua Barat Daya, visual visual bawah lautnya adalah kedaulatan ekosistem. Maknanya adalah keberlangsungan hidup. Jadi cinta tanah air di sana seharusnya divisualisasikan melalui tindakan konservasi, terus kolaborasi antar pemerintah dengan penduduk lokal dalam menjaga terumbu karang. Memvisualisasikan alam berarti juga memvisualisasikan komitmen kita untuk melindunginya. Oke, jadi menurut Kak Desi metodenya harus bergeser ya dari sekadar kunjungan menjadi penjagaan. Seperti itu Kak Desi? Ya, benar sekali Karisma. Jadi kita lihat juga di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, makna visualnya adalah penghormatan terhadap warisan purba. Kita harus mengkomunikasikan bahwa mencintai alam bukan berarti bebas mengeksploitasinya demi foto, tetapi dengan bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk menjaga habitatnya agar tidak rusak. Visualisasi yang patriotik adalah ketika kita mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah penjaga bumi yang handal. Jadi itulah wujud cinta tanah air terhadap bentang alam Nusantara. Begitu menurut saya, Kak Risma. Keren sekali Kak Desi. Nah, tadi sudah terkait alam dan juga budaya Indonesia yang mempesona. Nah, Indonesia juga selain mempunyai kedua tersebut, juga mempunyai makanan yang beragam nih. Makanan sering dianggap sebagai diplomasi yang paling ampuh. Nah, kalau menurut Kak Okta sendiri, apa makna di balik visualisasi makanan khas dari daerah tertentu terkait persatuan kita? Oke, terima kasih Karisma. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal makanan atau kuliner, itu kan justru terletak pada perbedaannya untuk keunikannya di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia ini memiliki karakter yang unik. Contoh, terutama pada makanan ya. Ada makanan yang dominan pedas, ada yang manis, asam, atau kaya akan rempah kering. Kalau misalnya kita pilih salah satu yang paling ikonik itu adalah rendang dari Sumatera Barat. Secara visual, rendang ini adalah dedikasi yang memiliki makna musyawarah dan mufakat. Rendang itu terdiri dari daging, santan, dan juga berbagai rempah. Dan jika unsur-unsur ini tidak berkolaborasi dalam proses memasak yang panjang dan juga penuh kesabaran, kelezatannya tentu saja tidak akan tercapai. Ini menggambarkan bahwa bangsa kita dibangun dari perpaduan banyak unsur yang harus selaras. Wow, sangat mendalami ya filosofi rendang tersebut. Lalu bagaimana dengan kuliner dari wilayah lainnya, Kak Okta? Nah, kalau misalnya kita ambil contoh dari wilayah lain, itu ada dari Maluku dan juga Papua. Di sana kita punya papeda dan juga ikan kuah kuning. Visualisasinya melambangkan ikatan persaudaraan yang erat. Dengan tekstur papeda yang lekat, itu melambangkan hubungan antar manusia yang tidak mudah putus. Selain itu, ada juga soto. Soto ini adalah bukti nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, ada soto Lamongan dari Jawa Timur, ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan, hingga soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Meski isinya berbeda, tapi kita tetap menyebutnya dalam satu nama, yaitu soto. Jadi cinta tanah air ini berarti kita menghargai perbedaan rasa sebagai kekayaan, bukanlah perpecahan.
Karena kalau menurut saya sendiri, tiap piring makanan Indonesia itu punya ceritanya sendiri. Jadi kita juga perlu sedikit lebih kritis. Jangan sampai kita sibuk bangga sama kuliner internasional atau dari luar, tapi malah cuek sama gizi dan filosofi yang ada di meja makan kita sendiri. Itu saja dari saya, Kak Risma. Wah, luar biasa sekali dari Kak Okta. Boleh tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber kita. Kita belajar bahwa memvisualisasikan Indonesia memerlukan kualitas, filosofi karakter, tanggung jawab alam, dan filosofi persatuan. Semuanya membutuhkan kolaborasi dan refleksi kritis agar identitas bangsa tetap bermartabat. Sahabat pesona Indonesia, mari kita lukis wajah Indonesia dengan karya dan tindakan nyata kita. Saya Risma Hanifa undur diri. Terima kasih narasumber keempat kita. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Terima Dadah. kasih.